Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiuddin. Di sini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan tentang geografi. Geografi sendiri adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang keruangan, lingkungan, dan kompleks. Geografi ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari seluk-beluk permukaan bumi serta hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Nah, kemudian para ilmuwan seperti Wrigley dalam Pintarto dan Surastopo Hadi Sumarmo mengemukakan bahwa geografi ini adalah disiplin ilmu yang berorientasi kepada masalah-masalah dalam rangka interaksi antara manusia dengan lingkungan. Geografi sebagai suatu ilmu juga memiliki konsep. Geografi ini juga memiliki konsep. Berdasarkan hasil seminar dan lokakarya di Semarang ketika tahun 1988 dalam Suharyono dan Muhammad Amin, diungkapkan 10 konsep esensial geografi, yaitu yang pertama lokasi, kemudian jarak, keterjangkauan, kemudian pola, morfologi, aglomerasi, keterkaitan keruangan, diferensiasi area, interaksi, dan nilai guna. Kemudian setelah ini kami kelompok 5 mendapat bagian menjelaskan tentang konsep geografi, diferensiasi area, dan keterkaitan keruangan yang akan dijelaskan oleh Mbak Nindya dan kawan-kawan yang lain. Kami persilahkan kepada teman-teman. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diferensiasi area. Diferensiasi area memiliki pengertian bahwa antara wilayah satu dengan lainnya terdapat perbedaan baik dalam hal bentuk maupun potensi yang dimiliki. Konsep diferensiasi area bertujuan untuk menunjukkan dan menjelaskan mengapa terdapat perbedaan fenomena baik fisik maupun sosial antar wilayah. Diferensi area membandingkan wilayah tersebut untuk menemukan apa yang sebenarnya menjadi pembeda. Jadi diferensiasi area ini adalah salah satu konsep dari geografi, di mana di sini untuk membedakan atau mencari perbedaan antara wilayah satu dengan lainnya. Contoh dari konsep diferensiasi area adalah pada aspek mata pencaharian. Masyarakat yang tinggal di daerah atau di dataran rendah atau pesisir pantai dengan dataran tinggi akan berbeda, yaitu misalnya di pesisir mereka akan bekerja atau dominan pekerjaan mereka adalah nelayan atau kru kapal, sedangkan pada dataran tinggi umumnya berprofesi sebagai petani dan juga peternak. Contoh kedua adalah diferensiasi adalah masyarakat desa dan masyarakat kota. Di sini juga sama tentang mata pencahariannya, yaitu ketika di desa lebih dominan ke arah petani atau peternak, sedangkan masyarakat kota lebih ke arah industri atau penyediaan jasa seperti pabrik, perusahaan. Dan masih dalam masyarakat juga, di sini juga contohnya ada perkembangan angka kelahiran. Jadi kelahiran antara di kota dan di desa itu sangat berbeda. Di kota kita harus semua itu harus difikirkan, sedangkan di desa kita tidak perlu memiliki kebutuhan yang sangat besar karena itu sudah dicukupi oleh kebutuhan di desa, atau kita bisa mengambilnya dari alam. Demikian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan. Sedangkan konsep keterkaitan keruangan memiliki pengertian menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena lain di suatu tempat, baik yang menyangkut fenomena alam maupun
sosial. Konsep keterkaitan ruang mencoba menjelaskan bahwa sesuatu yang terjadi di suatu wilayah bisa saja disebabkan oleh aktivitas di wilayah lainnya. Mirip dengan interaksi dan interdependensi, namun keterkaitan ruang memiliki sifat sebab akibat, bukan saling pengaruh. Konsep ini merupakan perwujudan dari eksternalitas yang pasti ditimbulkan oleh suatu aktivitas. Tidak mungkin ada aktivitas yang sama sekali tidak memiliki eksternalitas. Oleh karena itu, keterkaitan keruangan ini sangat perlu diteliti dalam menjelaskan aktivitas secara spesial. Contoh konsep keterkaitan keruangan adalah ketika kita menjelaskan mengenai banjir yang terjadi di Jakarta, kita tidak bisa serta menyalahkan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang tidak becus dalam mengelola tata air provinsi. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan dari teman-teman yang tadi. Kita juga harus melihat apakah kota Bogor dan daerah hulu sungai lainnya sudah benar dalam mengolah bentaran sungainya. Bisa jadi banjir di Jakarta disebabkan oleh deforestasi akut di daerah Bogor dan sekitarnya. Contoh lain konsep keterkaitan keruangan adalah ketika kita meninjau fenomena polusi udara dan kabut asap yang terjadi di Malaysia dan Singapura. Belum tentu menyebabkan adalah pabrik dan kendaraan yang tidak lolos uji emisi. Mungkin saja penyebabnya adalah kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan dan Sulawesi dan musim kemarau. Dalam menganalisis suatu fenomena secara geografi, kita harus senantiasa menunjuk kepada 10 konsep geografi yang ada di atas selain memudahkan kita dalam menstrukturkan kajian yang akan dibuat. Ke-10 konsep tersebut juga akan membantu kita dalam mengingat antara aspek spesial dengan aspasial. Mungkin cukup itu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.